Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara sosialisasi yang diadakan oleh KPPN Bali G. Pada sore hari ini saya sangat bersyukur ya, karena partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk mengikuti Zoom ini lumayan besar juga. Ada puluhan satker yang join di Zoom meeting pada sore hari ini. Yang mudah-mudahan ini merupakan bentuk antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk menambah pengetahuan dan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan pengurusan negara, terutama di Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, barusan Bapak dan Ibu-Ibu tampaknya sudah sibuk dengan pretest dan post-test. Saya juga sebenarnya mau melakukan pretest juga. Pretest juga karena setiap BIMTEK itu memang dipersyaratkan untuk melakukan pretest dan post-test setiap BIMTEK yang dilakukan, yang diselenggarakan ini memang tujuannya untuk melihat ya pengalaman peserta BIMTEK sebelum dan sesudah penyelenggaraan BIMTEK. Jadi mohon Bapak dan Ibu nggak terlalu jenuh ya, bosan. Tapi tadi sudah saya share sebenarnya linknya melalui chat di Zoom ini. Di sana bisa dilihat linknya untuk pretest terkait dengan BIMTEK yang akan saya bawakan. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah terkait dengan pengisian dan laporan data capaian output tahun 2021. Nah, dua buku ini kita nggak vakum untuk melakukan laporan data caput. Kemarin terakhir kita mengisi capaian output itu di bulan Desember 2020 di bulan Januari. Nah, laporan caput di bulan Desember itu kemarin ada dua mekanisme, di mana mekanisme yang pertama itu laporan melalui Saiba dan e-Recon, dan yang kedua melalui Omspan. Nah, untuk tahun 2021 ini berbeda dengan 2020 kemarin. Ada perbedaan, yaitu mekanisme laporan caput tahun 2020 ini full dia dilakukan melalui aplikasi Omspan. Nah, saya mohon izin untuk menyampaikan share materi ini. Nah, tadi Bapak Samsul Huda, Kepala KPPN Bali tadi menyampaikan bahwa capaian output ini merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, jadi penting untuk kita perhatikan untuk tertib dalam penyampaian dan keakuratan data capaian output yang Bapak Ibu sampaikan ke aplikasi Omspan.
Nah, itulah kami membuat BIMTEK ini sehingga Bapak Ibu paham dan pada pelaksananya nanti dapat berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa terdapat perubahan sistem pelaporan, mekanisme pelaporan data capaian output di tahun 2020 ini, yaitu di sini alur pelaporan dan konfirmasi caput tahun 2021 ini full dilakukan melalui aplikasi SAS dan laporannya di aplikasi Omspan. Nah, khusus pada sore hari ini, materi ini memang untuk pengguna SAS, laporan caput untuk pengguna aplikasi SAS. Nah, proses yang dilakukan di aplikasi SAS itu ya seperti biasa, itu Satker menginput data atau merekam data capaian output di aplikasi SAS, kemudian mengupload data tersebut ke aplikasi Omspan, aplikasi Omspan. Nah, namun ada beberapa perubahan dalam terkait dengan pengisian data di pengisian data dengan caput tahun 2021 ini. Nah, di sini bisa saya tunjukkan bahwa terdapat penyelarasan pengisian data caput. Di mana di tahun 2000, di sini bisa kita lihat ini tahun 2020 data caput di aplikasi SAS itu diisi secara kumulatif. Secara kumulatif artinya capaian output bulan-bulan sebelumnya itu diaplikasikan ke dan berjalan gitu. Nah, untuk tahun 2021 ini pengisian data caput itu tidak lagi bersifat kumulatif, tapi dia bersifat non kumulatif. Artinya data caput yang diisi di aplikasi SAS itu adalah data bulan berkenaan, capaian output bulan berkenaan. Jadi bukan gabungan dari bulan-bulan sebelumnya. Itu itu yang perubahan di 2021. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pengisian data caput untuk 2021 ini sifatnya non kumulatif. Artinya data caput yang diisi itu adalah capaian output bulan berkenaan saja. Jadi tidak ada akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, contohnya di sini kita lihat contoh sampai dengan bulan Mei. Misalkan di sini kita lihat caput untuk bulan Mei PCRO itu sama dengan 42% dengan RVRO realisasi volume rincian output itu sama dengan 4. Nah, sampai dengan bulan Juni PCRO ataupun progres capaian rincian output itu ada 50% sampai dengan bulan Juni. Nah, sedangkan realisasi volume rincian outputnya itu 5. Nah, bagaimana pengisiannya pada bulan Juni? Nah, di sini di aplikasi 2021 untuk pengisian caput 2021 ini PCRO-nya itu adalah 8% saja. Dari mana 8% ini? 8% ini adalah
capaian output khusus di bulan Juni saja. Ini tadi kan kita lihat datanya sampai dengan bulan Mei itu kan dia 42% PCRO-nya. Sampai dengan bulan Juni PCRO-nya 50%. Nah, selisih antara PCRO bulan Juni sampai dengan bulan Juni dan sampai dengan bulan Mei itu adalah 8%. Jadi sebenarnya di bulan Juni itu progres yang di output itu hanya 8%, sehingga yang diisi capaian output di data capaian output itu hanya 8%, sedangkan realisasi volume rincian outputnya itu hanya 1. Ini tadi selisih antara RVRO sampai dengan bulan Juni itu 5 dan sampai dengan bulan Mei itu 4. Nah, itu begitu ininya perhitungannya, pengisiannya. Nah, mungkin bisa kita lihat lagi yang lebih contoh lainnya. Nah, di sini pengisian data caput tahun 2021 dengan menginput penambahan capaian pada bulan tersebut saja. Nah, di sini operator PPK akan mengisi data caput bulan Juli pada aplikasi SAS. Nah, berdasarkan perhitungan PCRO kumulatif sampai dengan bulan Juli itu adalah 60% dengan realisasi volume RO-nya itu sebesar 3 dokumen. Nah, adapun sampai dengan bulan Juni, PCRO kumulatif yang telah tercapai adalah 50%. 50%. Capaian kumulatif PCRO sampai dengan bulan Juli itu 60%. Nah, data yang diisi pada bulan Juli itu adalah ini penambahan capaian aja. Berapa capaian khusus di bulan Juli itu aja gitu. Itu tadi kalau realisasi volume RO itu sampai dengan bulan Juni itu ada 2 dokumen dan capaian sampai bulan Juli itu 3 dokumen. Berarti selisih 3 dokumen dan 2 dokumen itu hanya 1 dokumen. Jadi di sini data yang diisi di bulan Juli untuk RVRO itu adalah 1 dokumen. Nah, sedangkan untuk pengisian PCRO di bulan Juli itu dia selisih antara 60% dengan 10%, yaitu hanya 10%. Nah, seperti itulah kira-kira pengisian caput 2021, di mana tadi disebutkan bahwa pengisian datanya itu bersifat non-kumulatif, tidak kumulatif, tidak berakumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi hanya capaian di bulan berjalan saja. Bulan berjalan atau bulan pelaporan. Nah, selanjutnya, di sini mekanisme penyusunan data atas perekaman pengisian data bulan sebelumnya. Nah, di sini misalkan ada perekaman. Kalau misalkan ada kasus ataupun kasus misalkan kita sudah merekam data caput di bulan-bulan Maret misalkan. Ini misalkan di bulan-bulan sebelumnya. Di sini kan ada periode perekaman data. Di sini ada sebagai contoh di slide ini ada perekaman data awal Januari sampai dengan bulan April. Di sini kebetulan misalkan kita melihat ada kesalahan pada saat pengisian data caput
setelah data caput di bulan Maret. Nah, bagaimana kita mengisi atau memperbaiki data caput di bulan Maret tersebut? Nah, kalau tahun 2021 ini kita cara memperbaiki data yang salah di bulan-bulan yang sudah berlalu itu kita nggak bisa memperbaiki secara langsung bulan yang bersangkutan terjadi kesalahan gitu. Misalkan kalau misalkan kita tadi ada kesalahan di bulan Maret, jadi kita nggak bisa kembali memperbaiki data bulan Maret. Tetapi cara memperbaikinya itu kita sesuaikan nanti di bulan pelaporan berjalan gitu. Bulan pelaporan yang berjalan kita sesuaikan. Nah, bagaimana cara penyesuaiannya? Seperti ini tadi kita lihat datanya bulan Maret itu PCRO non kumulatifnya itu 10%, PCRO kumulatif itu adalah 30%. Nah, di sini perbaiki data yang tadi di bulan Maret itu sebelumnya 10% untuk PCRO non kumulatif dan PCRO kumulatifnya itu 10 yang PCRO kumulatifnya itu sebelumnya 10%, ini seharusnya dia hanya 3%. Nah, ini coba kembali. Ini kan tadi non kumulatifnya itu yang khusus bulan Maret itu 10% yang sudah diisi pada bulan-bulan sebelumnya, pelaporan bulan Maret lah itu kan. Nah, ternyata di bulan Mei dia menemukan ingin memperbaiki data karena menemukan ada kesalahan di dalam capaian output di bulan Maret tersebut. Nah, dari 10% seharusnya dia hanya 3%. Nah, bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Nah, di sini cara memperbaikinya itu, nah kita sesuaikan di bulan Mei. Sesuaikan di bulan berjalan. Di sini pelaporannya ini kan bulan Mei ya. Coba kita perhatikan lagi di sini. Periode bulan Maret itu 10%. Nah, untuk kumulatifnya itu 30%. Untuk bulan April dia untuk kumulatif non kumulatifnya 8%, dan kumulatifnya itu 38%. Nah, tadi ada berubah datanya jadi 3%. Nah, setelah diganti jadi 3%, berarti ini jumlah PCRO kumulatif di bulan Maret itu jadinya 23%. Jadi 23%. Dan yang non kumulatifnya 3%. Nah, bulan April dia kalau untuk kumulatifnya itu kan dia di bulan April jadi berubah lagi jadi 31%. Bulan Mei dia jadi 35%. Ini 35% ini. Nah, bagaimana cara memperbaiki datanya di sini? Nah, di sini saat melakukan perekaman itu tadi saya bilang kan di bulan Mei itu disesuaikan ini perbaikannya seperti di tabel di slide ini. Di bulan Mei penyesuaiannya di sini jadi -3. -3 kalau PCRO non kumulatifnya jadi -3%. Kenapa jadi -3%? Karena
Kenapa jadi minus 3%? Nah, karena di slide sini sebelumnya, untuk akumulatif di bulan Mei itu kan seharusnya dia 35%. Dia 35%. Nah, bagaimana supaya akumulasi untuk PCRO bulan Mei itu 35%, tetap 35% karena memang sebenarnya dia sampai dengan bulan Mei PCRO kumulatifnya itu memang dia 35% setelah tadi dihitung perbaikan data bahan. Nah, akumulasinya 35%. Nah, bagaimana supaya akumulasi PCRO kumulatif ini tetap 35%, yaitu data PCRO non kumulatif di bulan Mei itu jadinya dikurangi 3%. Dikurangi 3% karena di sini di bulan April akumulasi PCRO-nya kan 38%. Sini 38%. Nah, 38%. Supaya dia tetap 35%, berarti PCRO non kumulatif di bulan Mei itu harus dikurangi sebesar 3%. Jadi minus 3% lah untuk PCRO non kumulatif di PCRO di bulan Mei. Jadi seperti ini perbaikan datanya. Jadi perbaikan data bulan-bulan sebelumnya itu kita sesuaikan di laporan bulan berjalan. Ya, saya kira Bapak sampai di kita lanjutkan kembali. Itulah 2 poin penting ya terkait dengan pengisian data capaian output. Tadi sifatnya bersifat non kumulatif dan data bulan-bulan sebelumnya, karena memang pengisian data capaian output itu dia per bulan berjalan, dan dia akan ditutup, pelaporannya itu akan ditutup setiap akhir bulan, sehingga begitu akhir bulan selesai, misal sampai dengan tanggal terakhir, nah itu sudah ditutup untuk upload data di OMSPAN, itu sudah ditutup, sehingga kalau ada perbaikan-perbaikan itu tidak diperkenankan lagi. Kalau ada perbaikan itu nanti diperbaiki di bulan sesudahnya, bulan berikutnya gitu. Itu poin pentingnya terkait pengisian data. Nah, selanjutnya ini komponen pengisian data caput. Ini mungkin bukan hal yang baru ya, ini masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Bagaimana pengisian realisasi volume keluaran. Di sini ada bagaimana pengisian realisasi volume keluaran itu ketentuannya maksimal diisi sebesar 3 kali target output. Itu 3 kali target output kalau untuk realisasi volume keluaran. Ini artinya kalau realisasi volume keluarannya lebih dari 3 kali target output, itu sudah data yang data yang tidak valid gitu. Itu data yang tidak valid. Nah, tidak valid dan tidak akurat artinya. Nah, terus progres capaian output PCO itu maksimal, progres capaian output itu maksimalnya itu diisi sebesar 100%. Kalau lebih dari 100% itu berarti datanya tidak valid, datanya tidak benar. Nah, jika kita mengisi sebesar
lebih dari 100% itu nanti secara sistem ada pemberitahuan dari aplikasi bahwa terdapat kondisi anomali kuantitatif, sehingga ya kita kita perlu mengecek ulang kebenaran data tersebut. Dan kalaupun itu datanya memang benar, mungkin bisa nanti ditambahkan di kolom penjelasan, kolom keterangan. Nah, untuk pengisian kolom keterangan di sini ada juga ketentuannya, Bapak, Ibu. Di sini maksimal diisi 365 karakter. Lebih dari 365 karakter mungkin itu udah nanti ada error atau bagaimana ya. Ada error pada saat pengisiannya atau tidak dapat diterima. Nah, terkait dengan referensi. Untuk referensi ini diisi dengan informasi terkait capaian, tahapan aktivitas yang sudah dilaksanakan, permasalahan, tindak lanjut, dan metode perhitungan atau penjelasan lainnya. Itu untuk pengisian keterangan. Untuk referensi ini muncul apabila terdapat kondisi anomali kuantitatif. Ini seperti tadi sebutkan, kalau ada tadi kan ada ketentuannya ya. Kalau realisasi volume keluaran itu maksimal itu diisi sebesar 3 kali target output. Kalau lebih dari situ maka nanti muncul warning. Nah, warning ini untuk warning dan ya kita diminta untuk mengisi keterangan referensi untuk mengisi keterangan. Oke, kita lanjut. Berikutnya, bagaimana mekanisme konsolidasi data capaian output. Nah, di tahun 2021 ini ada juga pada aplikasi ada juga ditambahkan konsolidasi data, artinya ada penggabungan pelaporan pada satu user gitu, pada satu entitas pelaporan. Dari sini ini konsolidasi data capaian output ini sebenarnya untuk satker yang terdapat beberapa PPK. Di sana terdapat beberapa PPK, sehingga untuk pelaporan atau pengisian data cabut, pelaporan data cabut itu dikonsolidasikan terhadap satu PPK. Itu jadi dikonsolidasikan terhadap satu PPK. Jadi ini untuk tujuannya kenapa? Ya, ini untuk memastikan ketepatan input capaian PCRO atau RVRO output yang dikelola lebih dari satu PPK. Jadi biar data yang diisi oleh capaian output yang diisi oleh satker itu valid. Karena kalau semua PPK mengisi dan mengupload itu kan jadinya nanti bisa tidak ada bisa data tersebut menjadi kurang kurang akurat ya pengisian datanya, sehingga dengan adanya konsolidasi PPK, konsolidasi data capaian output, maka itu data itu sudah divalidasi oleh PPK konsolidator tersebut. Data itu sudah divalidasi, sehingga data yang dilaporkan ke OMSPAN itu merupakan data yang sudah akurat, data capaian output dari keseluruhan satker tersebut gitu. Nah, di sini bagaimana mekanisme? Nah, di aplikasi juga, walaupun tadi saya sebutkan bahwa konsolidasi data ini hanya diperuntukkan untuk
untuk yang memiliki beberapa PPK, tetapi dalam proses proses di SAS ada juga nanti kita diminta untuk memilih atau setting PPK konsolidator. Jadi kita diminta walaupun cuma satu, kita tetap harus melakukan setting PPK konsolidator gitu. Jadi di sini untuk kebutuhan konsolidasi data capaian output ini, di sini user admin ini akan mengatur pembagian pagu antar PPK. Kalau dia ada beberapa PPK, kalaupun cuma satu PPK berarti ya mengatur pembagian pagu pada PPK tersebut. Pada satu PPK tersebut, kemudian jika ada beberapa PPK, maka dia akan menentukan, admin tersebut akan menentukan siapa PPK yang akan menjadi konsolidator dari data capaian output tersebut. Nah, pada beberapa satker yang memiliki beberapa PPK, nah semua PPK itu wajib mengisi data capaian output sesuai dengan output yang dia kelola, sesuai dengan output yang dia kelola. Jadi, nah di sini semua wajib ya, PPK semua wajib mengisi. Nah, nanti di sini tugas PPK konsolidator, dia akan menarik data dari PPK yang sudah mengisi data capaian output tersebut, dan PPK konsolidator ini nanti yang akan mengirimkan pelaporan ke aplikasi OMSPAN. Nah, mekanismenya ya seperti ini. PPK sebagai, walaupun misalkan ada tadi ditunjuk PPK konsolidator, nah PPK konsolidator ini juga wajib untuk mengisi data capaian output dari output yang dia kelola. Jadi semua PPK wajib mengisi, termasuk itu PPK konsolidator. Nah, tetapi PPK konsolidator ini punya tugas tambahan untuk mengkonsolidasi data dari beberapa PPK yang ada di satker tersebut. Nah, dia ada tugas tambahan. Jadi dia memiliki dua peran, yaitu memiliki dua peran sebagai PPK konsolidator dan juga sebagai PPK yang mengisi data capaian outputnya sendiri, gitu. Oke, baik. Itu mungkin yang penting juga ya Bapak Ibu. Nah, apalagi yang berbeda dari aplikasi pencapaian pelaporan capaian output dari 2021 ini. Nah, ini ada pemanfaatan data penyerapan anggaran level rincian output. Nah, data output yang data realisasi atau data yang direkam oleh PPK ataupun direkam di SAS, aplikasi SAS, baik itu SPP, SPM, dan juga pengembalian belanja, itu semua kan datanya masuk ke sistem aplikasi OMSPAN. Nah, itu nanti data realisasi penyerapan anggaran ini nanti ini akan digunakan sebagai basis ya penyerapan anggaran level RO di aplikasi OMSPAN. Jadi nanti penyerapan anggaran ini juga nanti dipakai untuk basis data di aplikasi OMSPAN. Nah, ketidaksesuaian penyerapan anggaran, data penyerapan anggaran
Satker itu nanti akan diproses kembali, atau itu harus wajib diperbaiki ya, wajib lagi diperbaiki oleh Satker. Berikutnya, bagaimana dengan pelaporan data capaian output? Pelaporan data capaian output. Di sini kalau ya mungkin ini kita tahun 2000 pelaporan 2020 kemarin sudah saya sampaikan juga ininya sedikit ya sekilas nih bagaimana open period aplikasi, open period untuk upload data ya, data caput ke aplikasi Omspan. Jadi ada juga periode-periode pelaporan data caput pada aplikasi Omspan tahun 2021 ini. Nah, kalau secara reguler itu 10 hari kerja, 10 hari kerja setiap awal bulan. Setiap bulan itu 10 hari kerja. Ingat ya Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu wajib menyampaikan data capaian output itu dalam waktu 10 hari kerja, paling lambat 10 hari kerja. Nah, kalau kalau lebih dari 10 hari kerja itu nanti ada mekanismenya lagi di mana memang KPPN bisa membuka ya periode tambahan untuk upload. Tetapi periode tambahan ini merupakan perlu ada permohonan dispensasi dari Satker. Permohonan dispensasi dari Satker untuk membuka periode tambahan upload data capaian output. Nah, ini ya kalau sebisa mungkin kita Bapak-bapak dan Ibu menyampaikan data caput itu ya harus sesuai dengan jadwal regulernya 10 hari kerja. 10 hari kerja pertama. Nah, karena kalau Ibu lebih dari 10 hari kerja pertama walaupun Bapak Ibu bisa memperbaiki data atau mengupload setelah itu akan menjadi memperburuk nilai IKPA. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa IKPA ini merupakan capaian output ini merupakan salah satu indikator dari capaian kinerja Satker. Jadi ya Bapak Ibu harus memperhatikan data, memperhatikan pelaporannya 10 hari kerja. Oke, berikutnya. Nah, ini khusus di bulan Oke, halo? Oh, ya. Tes. Sudah kedengar, Pak? Oke. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jadwal pelaporan caput di 2021 khususnya di bulan Januari dan Februari ini. Nah, ini penting ini. Ya, sebenarnya nih tanggal 8 jadwalnya sampai dengan tanggal 21 ini untuk khusus di bulan Januari dan Februari. Nanti digabung ya itu tadi tanggal 8 sampai 21 Maret. Ini jadwalnya. Jadi nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau sudah mengikuti acara ini ya segera siap-siap untuk mengisi data caputnya di aplikasi. Tapi sebelum mengisi data nanti ada standar aplikasi SAS harus diupdate dulu ke versi nanti saya sebutkan ke versi yang terbaru. Itu harus diupdate dulu aplikasi SAS-nya baru
dilakukan perekaman data caput di aplikasi. Nah, bagaimana? Apakah ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah melakukan perekaman data? Saya rasa belum ada ya, karena kalaupun sudah terlanjur merekam di aplikasi yang tidak sesuai, itu Bapak Ibu ulangi lagi, update dulu lah data aplikasi SAS-nya. Update dulu aplikasi SAS, baru rekam data caput. Nah, ini jadwal untuk bulan Januari, laporan bulan Januari dan Februari ini adalah tanggal 8 sampai 21 Maret. Ini jadi Bapak dan Ibu harus benar-benar memanfaatkan data tanggal ini 8 dan 21 Maret ini. Nah, sedangkan bulan-bulan berikutnya itu tadi saya sebutkan bahwa itu 15 hari kerja. Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Desember itu jadwalnya itu 15 hari kerja pada bulan berkenaan. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, ini apa yang selanjutnya harus dilakukan Satker setelah acara ini, yaitu update aplikasi SAS versi terbaru, yaitu versi 2021.0.6. Ini bisa Bapak Ibu download di website DJPB. Website DJPB. Terus nanti kami akan share Juknis atau manual book pelaporan data capaian output. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari dan itu nanti dibaca dengan benar sehingga Bapak Ibu bisa melakukan proses perekaman data caput. Nah, di sini menghitung capaian output. Ini seperti tadi saya sebutkan bahwa terdapat beberapa perubahan ya dalam pengisian data capaian output di 2021 ini. Nah, di situ Bapak coba nanti hitung, cari dokumen-dokumen data sumber, kemudian hitung berapa kira-kira capaian output secara real ya. Nah, setiap bulan itu tadi saya sebutkan, tadi sampaikan bahwa itu sifatnya non kumulatif, jadi dia tidak merupakan akumulasi bulan-bulan sebelumnya. Jadi capaian di bulan yang bersangkutan saja. Kalau bulan Januari berarti capaian di bulan Januari, bulan Februari berarti capaian realisasi capaian di bulan Februari saja. Nah, kemudian pastikan data secara wajar, pengisian data secara wajar dan melaporkan data caput pada aplikasi OMSPAN. Nah, dalam hal terdapat output yang progresnya belum 100% dan atau RVRO-nya di bawah target DIPA agar memeriksa kembali kebenaran pengisian datanya. Dalam hal kondisi tersebut memang real agar mengisi keterangan yang memadai. Nah, di sini dalam pengisian keterangan ini Bapak Ibu, ya kalau misalkan kondisinya seperti nomor 6 ini, yaitu progresnya tadi kan udah saya jelaskan ya di depan itu, bahwa ada progres realisasinya itu harus maksimal 100%. Nah ini harus diperhatikan. Nah kalaupun itu memang benar-benar kondisinya real, tidak sesuai dengan kondisi yang disebutkan di sini, itu harus Bapak Ibu jelaskan di kolom keterangan. Nah, di sini aktif berkomunikasi dengan KPPN. Nah, kalau ada permasalahan ataupun kendala dalam pengisian data atau penguploadan data aplikasi, Ibu bisa berkoordinasi dengan kami di HiCSO.
CSO atau di kontak me. Kami lebih senang sebenarnya di HiCSO. Kenapa? Karena HiCSO ini, disinilah media kami sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan Satker yang dihitung kinerjanya gitu. Kalau di kontak me itu kebetulan memang walaupun kami jawab di sana, dia itu kurang ada dampaknya buat kinerja kami ya, untuk kinerja kami sebagai CSO gitu. Jadi kami lebih senang kalau Bapak Ibu berkonsultasi melalui HiCSO. Dari sana kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, perhatikan juga ketepatan waktu pelaporan data caput. Tadi disebutkan bahwa untuk bulan Januari dan Februari itu jadwalnya mulai dari tanggal 8 Maret kemarin hingga 21 Maret ini. Ada 11 hari lagi yang tersisa, 11 hari. Itu Bapak Ibu manfaatkan waktu 11 hari itu untuk mengisi update aplikasi, isi data dan lapor gitu. Oke, berikutnya mungkin saya sedikit memberikan gambaran bagaimana tadi proses ya, langkah-langkah untuk perekaman. Nah, supaya pengisian data caputnya itu data caputnya itu bisa akurat. Nah, langkah perekaman data agar valid ini dilakukan setelah seluruh data SP2D itu bulan pelaporan sudah terbit ya. Pastikan semua SP2D yang yang diajukan di bulan yang bersangkutan sudah terbit SP2D-nya dan sudah dicatat SP2D oleh PPSPM di aplikasi SAS. Nah, itu pastikan itu semua sudah lengkap. Nah, kalau ada misalkan pengembalian belanja, itu pastikan juga sudah direkam di aplikasi SAS sehingga tidak ada data-data yang tertinggal. Nah, terus udah gitu, kemudian setelah data-data itu tadi, jangan lupa juga untuk mengupdate data DIPA. Nah, kalau misalkan ada revisi, Bapak Ibu harus memperhatikan. Nah, kalau dia misalkan hanya satu PPK, mungkin itu ya bisa dilakukan oleh admin ya. Admin untuk mengupdate data DIPA. Untuk mengupdate data DIPA bagi yang beberapa beberapa PPK mungkin bisa juga diupdate di sana. Nah, ini tadi kalau Satker dengan banyak PPK dan database terpisah, itu ya baiknya dia harus berkoordinasi antar PPK dan PPSPM-nya. Di sini artinya banyak PPK dan database terpisah, maksudnya bahwa setiap PPK itu menggunakan komputer atau laptop yang berbeda-beda, sehingga itu kan sebenarnya bisa menimbulkan kalau kurang koordinasi ataupun data-data kurang informasi satu sama lain, itu bisa nanti ada yang ada yang tidak sesuai ya, ketidakcocokan antara data yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau ada kasus yang seperti itu, ada banyak PPK dan mereka masing-masing menggunakan komputer yang berbeda, yaitu sebaiknya saling berkoordinasi dan terkait dengan data-data SPM, SP2D yang mereka rekam. Data mereka harus benar-benar sama gitu. Nah, ini selanjutnya di sini pada apa yang dilakukan admin PPK dan PPSPM ini, yaitu tadi saya sebutkan bahwa melakukan update DIPA. Nah, selanjutnya
PPSPM merekam seluruh SP2D dari Omspan. Kemudian merekam seluruh pengembalian SSPB yang di store. Nah, selanjutnya setelah PPSPM merekam dan mencatat SP2D, dan juga merekam pengembalian belanja yang sudah di store, selanjutnya PPK merekam, baru PPK merekam data seluruh capaian outputnya. Selanjutnya, nah untuk yang satker yang punya beberapa PPK, maka setiap PPK itu mengirim ADK ke PPK konsolidator, di mana nanti PPK konsolidator itu selanjutnya akan melakukan melalui usernya akan menerima data ADK dari seluruh PPK, kemudian tugasnya mengecek isian data konsolidasi yang dikirim oleh mengecek data yang diisi oleh PPK yang non konsolidasi. Nah, setelah sesuai semua, baru si PPK konsolidator ini akan mengirim ADK dan mengupload ADK ke aplikasi Omspan. Jadi yang akan mengupload ADK cabut itu adalah PPK konsolidator. Nah, secara teknis mungkin seperti ini ya. Untuk satker pengguna SAS, ini di sini prosesnya ini satker mengisi data, yaitu tadi user mengisi data, kemudian data cabut, kemudian data cabut tersebut dikonsolidasikan oleh PPK konsolidator, kemudian data cabut tersebut oleh PPK konsolidator kemudian diupload ke Omspan. Nah, setelah diupload, satker harus melakukan monitoring perkembangan bagaimana status data cabutnya. Nah, jadi jangan berhenti pada mengupload data, tetapi setelah Bapak Ibu upload data, Ibu monitor bagaimana status dari data cabut Bapak Ibu tersebut, apakah sudah terkonfirmasi atau belum. Nah, nanti secara sistem KPPN secara sistem sebenarnya aplikasi itu akan memvalidasi sendiri data cabut tersebut. Tetapi KPPN juga punya kewajiban untuk memvalidasi, karena bisa saja data yang data yang ada yang divalidasi tersebut aplikasi itu bisa saja tidak benar gitu, sehingga KPPN perlu memvalidasi ulang kira-kira ada yang salah enggak dengan data tersebut, sehingga selanjutnya KPPN akan melakukan konfirmasi. Nah, di sini jika pada bulan pelaporan tanggal yang sudah ditetapkan, yaitu tanggal open period reguler itu tadi, tanggal 15 hari kerja itu, misalkan di situ satker misalkan belum terkonfirmasi data cabutnya, masih memerlukan tambahan jadwal. Nah, karena masih belum terkonfirmasi, ya satker dapat mengajukan permohonan untuk membuka periode tambahan, minta dispensasi ke KPPN. Nah, selanjutnya KPPN akan membuka periode tambahan untuk kepada satker untuk memperbaiki dan mengupload datanya kembali. Oke, selanjutnya ini tadi bagaimana proses yang dilakukan oleh admin untuk dengan adanya konsolidasi data cabut. Nah, di sini wajib dilakukan oleh admin ya, bahwa di sini walaupun satu yang
menjadi PPK di Satker tersebut, Satker atau admin ini harus melakukan setting PPK konsolidator dan mencentang PPK yang menjadi konsolidator tersebut. Terus setelah melakukan langkah ini, selanjutnya PPK melakukan pengisian data caput melalui PPK mengisi datanya di sana. Nah, berikutnya. Nah, seperti ini kira-kira pengisian data caput oleh user PPK. Tadi yang warna kolom yang warna pink ini, disinilah Bapak Ibu untuk mengisi data capaian output. Data RO, ini realisasi volume RO. Ini di kolom yang ditandain merah ini. Di sini yang diisi. Di sini tadi diisi ya capaian per bulan aja, capaian per bulan. Nah, setelah diisi maka disimpan, dan setelah disimpan baru kirim ADK rincian output ke PPK konsolidator. Diklik di sini, kirim ADK. Nah, setelah kirim ADK, ADK akan terbentuk. Selanjutnya PPK konsolidator akan menerima di sini nih, di sini user PPK konsolidator. PPK konsolidator ini akan membuka menu konsolidasi data capaian output. Nah, di sini dia akan proses data caput yang dikirim oleh PPK yang non konsolidator tadi. Selanjutnya, di sini ada kolom nih, tab ya, untuk terima ADK rincian output dari PPK. Nah, data ADK yang dikirim PPK tadi oleh PPK konsolidator di sini terima ADK. Nah, setelah terima ADK, selanjutnya dia simpan dan bisa mengecek data-datanya. Kalau memang dianggap masih tidak akurat, itu bisa disuruh perbaiki ulang oleh PPK yang bersangkutan, PPK yang non-konsolidatornya. Nah, selanjutnya setelah data berhasil disimpan, maka kirim data rincian output ke OMSPAN. Nah, data hasil kirim data ADK hasil kirim data rincian output inilah yang akan menjadi ADK yang dikirim ke aplikasi yang di-upload ke OMSPAN. Nah, selanjutnya satu lagi, jenis file yang diupload ke OMSPAN itu adalah yang ekstensinya TXT ya, Bapak Ibu. Ini perlu diperhatikan nih, yang di kolom yang di sini ini yang harus dikirim, yang file TXT. Kan ada juga file extensionnya itu out, tapi yang dikirim adalah extension TXT. Oke? Saya kira udah jelas sampai di situ ya. Selanjutnya proses upload di aplikasi OMSPAN ini mungkin sudah biasa ya, udah bulan-bulan Desember kemarin untuk caput bulan Desember udah Bapak Ibu lakukan. Di sini untuk penguploadan data caput itu dilakukan melalui modul MonFPA. MonFPA, di sini ada menu upload ADK SAS bagi pengguna SAS. Kalau pengguna Sakti nanti kita bahas bersama dengan pengguna Sakti. Kebetulan sekarang adalah acara untuk pengguna SAS. Oke, selanjutnya ini dia. Kita pilih
ADK yang akan diupload. Selanjutnya, nah ini yang kita pilih itu adalah yang extensionnya TXT, bukan out yang di atasnya ini, bukan extension out. Nah, pilih periode, setelah itu kita ambil datanya dan pilih periode pelaporan yang sesuai. Kalau bulan Februari, kalau Januari. Oke, selanjutnya klik kirim. Nah, setelah Bapak Ibu kirim, maka data akan terkirim ke Omspan dan dia akan dimonitor oleh validator di KPPN, oleh seksi PDMS. Di sini kan divalidasi data Ibu baik oleh sistem dan juga oleh petugas. Nah, jika ada kira-kira yang data yang kurang akurat, petugas di KPPN akan membuat catatan untuk memperbaiki data. Nah, Ibu harus memonitor juga ya, memonitor data capaian outputnya. Nanti ada coba dicek seperti apa statusnya. Nanti lihat catatan. Nah, kalau ada catatan nanti ada lihat catatan di situ. Di sini bisa Ibu lihat berdasarkan catatan yang dibuat oleh petugas di KPPN. Nah, berdasarkan catatan ini nanti Ibu perbaiki data dan upload ulang di aplikasi Omspan. Nah, seperti itulah kira-kira proses pengisian data capaian output mulai dari mekanismenya di SAS dan juga penguploadan datanya di aplikasi Omspan. Nah, saya harap Bapak dan Ibu semua lebih paham setelah saya menjelaskan materi ini. Nah, kalau ada pertanyaan, ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa melalui HICSO saja, karena yang penting sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, langkah langsung bergerak kerja gitu. Apa yang harus dilakukan? Itu tadi ya langsung update aplikasi SAS-nya, isi data caputnya, dan kirimkan upload ke aplikasi Omspan. Karena waktu Bapak dan Ibu sekalian sangat terbatas, hanya 11 hari. Ya, 11 hari. Proses itu juga ada untuk kami proses validasi, untuk pelaporan caput 2 bulan. Jadi agak-agak berat juga bagi kami nih. Jadi Ibu jangan mengupload data di deadline terakhir. Kalau bisa jauh-jauh hari sudah secepatnya saja gitu. Jadi nanti takutnya nggak terkejar sampai tanggal 21 akhirnya Ibu nggak ada waktu memperbaiki sampai dengan tanggal batas akhir tanggal 21 tadi kan. Jadi karena dikirimnya tanggal 21 aplikasi lambat, terus setelah itu kami masih ada waktu untuk memvalidasi, sehingga itu tadi proses perbaikannya jadi butuh waktu. Nggak terkejar tanggal 21, akhirnya Bapak Ibu harus meminta periode tambahan. Nah, periode tambahan itu akan memperburuk kinerja IPA Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Saya juga mohon perkenan dari Bapak dan Ibu-ibu untuk bisa mengisi post test. Nah, kalau post testnya, bisa nanti saya kirim ya ke link. Saya kirim linknya ke kontak me, kirim ke kontak me. Dan saya rasa yang penting Bapak Ibu isi isi post testnya bisa nanti setelah acara ini. Nggak mesti saya batasin waktunya. Tapi yang penting diisi. Saya mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi pre-test dan post-test. Nanti saya
kirim linknya ke kontak me. Oke, demikian pemaparan dari saya. Kalau ada pemaparan saya yang kurang jelas ataupun kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Saya cukup sekian. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Doni. Baik, halo Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup kegiatan ini, mohon kesediaannya Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan seluruh kameranya agar kita bisa foto bersama secara virtual. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih nonaktifkan kamera, mohon kesediaannya Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan foto dokumentasi. Masih ada nih beberapa yang masih belum muncul, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jangan lupa tampilkan pose terbaik ya Bapak Ibu sekalian ya. Apa foto berdua juga boleh, Bapak Ibu yang ada di BPN Samosir, bagus nggak apa-apa kok. Ini lebih dari satu yang mendengarkan, maka informasi lebih banyak terinformasikan, tersampaikan Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini kami mulai untuk yang foto tahap pertama, untuk slide pertama. Satu, dua, oke, sebentar Bapak Ibu. Selanjutnya untuk slide kedua. Oke. Sudah siap semua ya Bapak Ibu sekalian? 1, 2, 3. Oke, satu slide lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, tampilkan pose terbaiknya. Siap Bapak Ibu sekalian? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Foto dokumentasi virtualnya sudah selesai kami laksanakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian dan semangat pagi. Horas. Horas. Horas, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Horas.